menjelang maghrib, alhamdulillah kita semua dipertemukan, dipersatukan oleh Partai Nasdem pada acara silaturahim buka bersama di ballroom kantor Partai Nasdem ini. Bapak Ibu, dulu ada seorang ulama bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi ini penyair terkenal, kuburannya ada di Konya, Turki. Dia punya guru namanya Syamsuddin At-Tabrizi. Syamsuddin At-Tabrizi, Tabriz adanya di Iran. Kata Syamsuddin At-Tabrizi, kalau Anda mau tahu kenapa banyak terjadi konflik di berbagai tempat, itu sesungguhnya karena kurangnya silaturahim. Kata beliau, inna mu'dhama masyakilil alam min akhta'in lughawiyat. Kebanyakan terjadinya kemuskilan-kemuskilan di dunia ini karena kesalahpahaman dan kurangnya silaturahim. Semakin banyak kita silaturahim dengan siapapun, insya Allah kemungkinan kesalahpahaman kita pada siapapun berkurang. Saya sering menyampaikan Pak Yusuf Kalla kepada warga NU, warga saya. Kalau ada warga NU salah paham atau membenci atau tidak suka pada Muhammadiyah, itu pasti disebabkan karena kurangnya silaturahim, karena kurangnya komunikasi. Kalau pengurus NU, warga NU yang sering silaturahim dengan saudara-saudaranya Muhammadiyah, maka tidak akan perlu mereka memusuhi, membenci Muhammadiyah, apalah lagi hanya karena perbedaan awal Ramadan. Saya katakan kita tidak perlu marah pada Muhammadiyah karena lebarannya selalu mendahului pemerintah, Bu Puan. Karena bagi NU, Muhammadiyah itu kakak. Muhammadiyah berdiri 1912, NU 1926. Jauh bedanya. Makanya sebagai adik, NU itu tidak pernah mendahului Muhammadiyah pada puasa maupun lebaran gitu. Jadi NU itu kalau lebaran maupun puasa Muhammadiyah dulu, maklum karena kita adiknya itu. Nah, ini yang sederhana. Nah, sebenarnya perbedaan banyak, tapi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat terkenal adil. Menjabat Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun, Bu Puan. 2 tahun, bukan 2 periode, bukan, 2 tahun. Ya. Pada saat beliau menjabat, beliau itu di tempat di mana wilayah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan satupun peminta-minta di jalanan. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz. Orang banyak kemudian mengatakan apa akan ada lagi khalifah, pemimpin, presiden seperti Umar bin Abdul Aziz yang hanya 2 tahun memimpin tapi yamla'ul arda adlan, kepemimpinannya memenuhi bumi dengan keadilan. Saking adilnya, orang-orang non-muslim yang tidak bisa membayar pajak atau kharaj dan jizyah, pada saat itu justru diberi kecukupan oleh dana Baitul Mal, kalau sekarang Basnas. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini pernah berbicara tentang perbedaan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ma yasurruni lau anna ummata Muhammadin makhtalafat. Saya justru tidak senang kalau umat Nabi Muhammad itu tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, Bapak, bukan perbedaan pendapatan. Ma yasurruni lau anna ummata Muhammadin makhtalafat. Saya tidak senang kalau tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Nabi Muhammad. Perbedaan pendapat itu justru bisa menjadi solusi pada satu ketika, menjadi kemudahan pada satu ketika.
Saya beri contoh, ini banyak yang belum tahu. Di Muhammadiyah sesungguhnya waktu subuh yang sekarang ditetapkan oleh Kementerian Agama, menurut Muhammadiyah, Pak Viva ini pasti paham, ya, lebih cepat berapa menit, Pak? Beliau sudah lama tidak di majelis tarjih ini. Lebih cepat 20 menit. Jadi kalau sekarang ini yang di Kementerian Agama itu sudah adzan, ya, NU adzan, itu sebenarnya menurut Muhammadiyah belum. Masih terlalu cepat. Kemudian direvisi. Tidak 20 menit, tapi 8 menit. Tapi tetap ada hikmahnya, kemudahan. Saya bilang pada teman-teman saya yang NU, untung ada Muhammadiyah. Kapan-kapan kalau Anda orang NU sahur, baru makan, lalu belum minum. Apalagi kalau NU terkenal ahli hisab. NU yang ahli hisab ini. Nah itu, untung ada Muhammadiyah. Begitu azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid mana ini? NU Pak, masih 8 menit. Kata Muhammadiyah masih 8 menit. Alhamdulillah. Itu berarti ada jalan keluar Pak JK. Ini jarang ada yang tahu. Terpaksa saya beritahu di sini tapi tolong rahasia ini Pak. Bagi yang sudah tahu dalilnya boleh pakai. Boleh pakai. Karena itu nanti ada perbedaan ukuran posisi matahari di bawah ufuk ini, apakah dia sudah naik atau belum. Nanti di kalangan para ahli astronomi kita membahasnya. Pertemuan kita hari ini, kita di sini berkumpul lintas partai, kumpul lintas agama. Sejak tadi saya kumpul, saya lihat alhamdulillah membuat bangsa ini kuat. Bahkan di sini kumpul antara faksi yang ada di pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan. Buat saya ingin mengutip apa yang tadi saya baca, baru saya baca tadi. Al-Ghazali mengatakan al-imanu nisfani. Iman itu kan sebenarnya hanya 2. Nisfun sabrun, separuh dari iman itu sabar. Wa nisfun syukrun, separuh dari iman itu syukur. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin volume atau jilid 4. Pada saat saya baca ini menarik. Iman itu hanya 2. Kalau kita bicara kualitas iman kita adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan syukur dan sabar. Syukur itu adalah memperlihatkan anugerah pada saat diberi anugerah. Sabar itu intinya bisa menahan diri. Syukur dan sabar ternyata juga berlaku dalam urusan politik. Saya harus angkat topi kepada Bapak Surya Paloh, Bu Puan. Ini yang walaupun oleh Pak Prabowo ditawari menteri tapi memilih tidak mengambil. Itu namanya sabar, Pak. Itu dalam iman itu namanya sabar itu. Sabar itu kan menahan diri. Bisa diambil tapi tidak. Itu sabarnya bisa diartikan zuhud atau qanaah kata Imam Ghazali. Tapi PKB tidak. PKB memilih syukur PKB. Alhamdulillah Mas Jazil ya. Selalu ada dalil kira-kira begitu. Selalu ada dalil. Kalau ditanya PKB, PKB memilih syukur katanya. Karena walaupun kemarin mengusung Pak Anies ditawari jadi menteri, alhamdulillah kita ambil itu. Itu berarti syukur. Nah, itu sesungguhnya hidup itu cuma 2, syukur dan sabar. Hari ini alhamdulillah saya ikut bersyukur Pak. Tetangga saya kembali menjadi wakil ketua Komisi 3, Pak Syahroni ini. Saya ikut bersyukur, itu tetangga saya. Sama-sama anak Priuk saya Pak. Hanya saya Warakas. Kalau beliau Kebon Bawang ya, Bang Syahroni. Saya Warakas, Anwar saya, anak Warakas itu. Ya, Pak Syahroni kemarin waktu Agustus sempat jadi banyak orang bicara. Apa amalan Pak Syahroni itu? Sampai semua orang mau datang mengambil barokah beliau ke rumah. Wiridannya apa itu sampai kok semua orang mengambil barokahnya itu katanya. Ya Allah, ini. Jadi
Saudara-saudara, Bapak Ibu, hidup ini hanya dua. Jadi saya belajar. Jadi jangan dikira sabar itu hanya ketika sakit, sabar. Syukur itu hanya ketika diberi sehat, syukur. Dalam hal politik, bisa menahan diri, ya, itu juga namanya sabar dan syukur, dan itu pilihan utama, itu pilihan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga punya partai seperti Nasdem, punya partai seperti PDIP atau partai-partai yang tetap memilih pada posisi sabar, tapi kita juga hormat, respect pada PKB yang memilih posisi syukur. Lah itu. Saudara-saudara, terakhir karena ini ngaji, saya harus mengutip dari tafsir Mafatihil Ghaib, ya, dari tafsir Kabir. Dulu kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Kabir, ini tafsir sangat besar, ada 18 jilid. Ada seorang laki-laki namanya Imran bin Hattan Al-Khariji. Imran Al-Khariji. Kan Imran Al-Khariji min adami bani Adam. Imran Al-Khariji itu, mohon maaf, di kampungnya orang paling jelek, Pak. Wamra'atuhu min ajmalihim, tapi dia punya istri orang paling cantik. Fanadharat ilaihi. Satu hari istrinya Imran memandang Imran, waqalat, lalu berkata, "Bang, alhamdulillah ala anni wa iyyaka min ahlil jannah." Alhamdulillah ya Bang, bersyukur saya pada Allah, ya, karena kita berdua ini ditakdirkan Allah dijadikan ahli surga. Suaminya bingung, tiba-tiba kok istrinya bilang begini, qala wa kaifa, kok bisa nak, kok bisa dek? Iya Bang, li annaka ruziqta mithli fasyakarta. Karena abang, mohon maaf, abang kan jelek Bang. Iya gue tahu gue jelek. Nah, abang dianugerahi istri seperti saya. Saya ini kata orang paling cantik di kampung. Betul, kau paling cantik. Fasyakarta, abang syukur kan? Ah, syukur. Lah syukur itu Bang, min ahlil jannah. Orang yang bersyukur insya Allah ahli surga. Termasuk Pak PKB itu min ahli jannah insya Allah. Syukur soalnya. Ya. Wa anni, sebaliknya saya Bang, kata istrinya. Wa anni, saya ini Bang, ruziktu mithlak, dianugerahi oleh Allah. Kok suami seperti abang? Fasobartu, terpaksa atau mau tidak mau saya sabar. Lah, dan insya Allah sabar juga min ahlil jannah. Nah, para hadirin, hidup ini seringkali saling pandang memandang. Tapi sebenarnya pada apa yang Allah berikan pada diri kita, di sana ada kebaikan. Banyak orang di luar sana memandang politisi itu selalu negatif, saya tahu. Kalau sudah bicara politisi, negatif, negatif. Tapi saya mengenal salah satu politisi Nasdem, saya bertemu di Papua Pak. Itu namanya Pak Sulaiman. Saya ketemu lagi di sini. Pada saat saya pengajian di sana, peletakan batu pertama kantor PWNU, saya bertemu beliau begitu dicintai oleh masyarakat Merauke, saya tahu. Karena kalau bawa alat-alat pertanian ke bawah, saya dengar kenapa Anda ini kok begitu mencintai Pak Sulaiman. Ya, bahkan orang yang beda agama, bahkan penduduk asli. Mereka bilang, Pak Sulaiman itu datang kepada kami dengan hati. Ketika memberikan apapun tidak pernah mengambil potongan sedikit pun. Makanya beliau terpilih sampai 3 kali. Saya tidak tahu apakah ini akan sampai seumur hidup, kan susah juga. Nah, ternyata masih ada politisi-politisi yang baik seperti ini. Nah, kalau saya jadi ingat, sesungguhnya ulama, agamawan sama politisi sama. Al-Ghazali dan juga Imam Al-Mawardi mengatakan ad-dinu wal mulku tau'amani. Agamawan, kiai, ulama, wal mulku, politisi seperti Bapak, Ibu, Ketua DPRD, Menteri, Presiden, Wakil Presiden, pemimpin partai, tau'amani sebenarnya seperti saudara kembar atau anak kembar. Ad-dinu aslun, agamawan itu adalah asalnya. Wal mulku, para politisi seperti Bapak Ibu ini, harisun adalah penjaga agama itu sendiri.
Faman la faman la asla lahu fama la asla lahu famahdunun. Negara kalau tidak ada agamawan, tidak ada ulama, tidak ada spiritual di sana, famahdumun, negara akan hancur. Wal mulku sebaliknya famala harisalahu fadaiun, negara atau agama jika tidak ada yang menjaganya para politisi, agama juga akan hilang. Masya Allah, kita beruntung. Dulu the founding father kita, Pak Karno ini ya seorang insinyur. Beliau ahli matematika. Beliau ketika mendirikan negara ini mengatakan menggunakan teori matematika, bilangan-bilangan yang berbeda atau pecahan-pecahan yang berbeda tidak akan pernah bisa dijumlahkan kecuali bilangan pembaginya disamakan. 1/2 tidak akan pernah bisa ditambahkan dengan 1/3. Supaya bisa disamakan dulu bilangan pembaginya jadi 1/6. Indonesia ini pecahannya banyak. Kita multi agama, multi etnis, multi kepentingan politik, multi kepentingan ekonomi. Tapi alhamdulillah kita bisa dipersatukan. Ya. Oleh apa? Oleh bilangan pembagi yang sama dan sampai saat ini kita jaga bersama yang namanya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.